Berbicara tentang fikih lingkungan itu, ya sebetulnya fikih yang lama sih, fikih-fikih yang itu saja. Cuman tema atau fokus kajiannya ke lingkungan. Kalau yang biasanya kan ke ibadah, halal haramnya perbuatan, halal haramnya makanan, hukum-hukumnya melakukan perbuatan ini itu maksiat dan sebagainya kan, biasanya itu. Kalau fikih lingkungan ini yaitu membahas hukum-hukumnya, hukum-hukum perbuatan tadi yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya tadi itu membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tempat sampah dibuang kemana? Oh, sembarangan. Ya, ya ada sampah yang sama masyarakat dibuang kemana? Lah ya itu masalahnya. Lah iya, harusnya itu. Kita sudah disiplin membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah maksudnya. Tempat sampahnya dari hasil tempat sampah dibuang ke itu, Bantar Gebang. Di Bantar Gebang menumpuk jadi gunung. Itu fikih lingkungan begitu ya. Ya sebetulnya tadi fikih yang lama, makanya istilahnya revitalisasi itu ya. Re itu kembali, vital itu penting, isasi itu proses ya, didaur ulang lah, kajian fikih yang didaur ulang, mendaur ulang fikih. Kemudian temanya diarahkan ke lingkungan, itu namanya fikih lingkungan. Model kajiannya itu tadi beda-beda ya, ada yang modelnya menggunakan maqasidus syariah, ada yang tadi teoritis, ada yang macam-macam itu tadi. Terus tokoh-tokohnya itu ada Aliyafi, siapa tadi, Yusuf Qaradawi. Tapi perlu dipahami bahwa kajian fikih itu kajian fikih ya, artinya itu hanya dikaji oleh mahasiswa, oleh akademisi, oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai gitu ya. Sementara yang melakukan penggundulan hutan, yang menebang pohon, kemudian menempelkan stiker Kemenhut, itu kan beda orang itu masalahnya. Ya itu yang jadi persoalan di situ. Yang menjadi rumit kan itu, yang menjadi rumit ya. Jadi kajian fikih, kajian lingkungan itu hanya berhenti di kajian. Karena apa namanya? Itu tadi yang melakukan penggundulan hutan, menebang pohon berhektar-hektar, itu kan orang lain. Terus yang lebih mirisnya lagi orang-orang yang kasap banget kan, yang orang-orang yang duitnya banyak gitu. Jadi sementara orang-orang yang mengkaji fikih lingkungan atau ilmu lingkungan itu yang hal-hal kaitannya dengan tidak bolehnya menggunduli hutan itu kan mahasiswa, kan tahu sendiri mahasiswa itu kan ya orang-orang kere lah katakanlah begitu kan. Iya, yang belum kerja. Terus ya orang-orang itulah kayaknya kan jadinya nyomplang gitu. Jadi mahasiswa mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ke mereka nggak mungkin itu. Iya kan? Paling nanti jadinya apa namanya? Minta jatah gitu kan. baru datang mau apa namanya? Baru datang baru berkoar-koar sudah dikasih amplop gitu terus pulang itu jadi. Cuma rokok sebungkus ya, nasi bungkus gitu. Jadinya begitu. Jadi persoalan lingkungan ini sulit ya. Negara yang harusnya mengatur, membatasi, membuat regulasi yang benar, ikut-ikutan. Malah kayaknya jadi
bukan hanya ikut-ikutan ya, malah menjadi dalang ya gitu kan. Aduh, gimana sih? Kalau kita bicara undang-undang, regulasi ya, aturan itu sebetulnya sudah ada sih. Undang-undang tentang Undang-Undang 45 juga ada. Undang-undang turunannya, undang-undang tentang mineral, minerba, apa? Minyak bumi dan batu bara ya. Terus ada lagi undang-undang tentang hutan, pelestarian lingkungan dan seterusnya, itu ada undang-undangnya lengkap. Masalahnya itu tadi, apa namanya? Iya, itu pejabat-pejabatnya itulah. Jadi sekarang, kalau zaman sekarang, kalau ada pejabat baik itu yang oknum. Iya, yang oknum itu yang pejabat yang baik. Karena yang mayoritas ya begitu. Polisi yang baik itu justru, kalau yang oknum itu polisi yang baik kalau sekarang. Karena mayoritas ya begitu. Kalau dulu kan orang mengatakan kalau ada kejahatan, polisi melakukan kejahatan, itu oknum. Tidak boleh membawa nama lembaga. Kalau sekarang kan sebaliknya. Kalau ada polisi yang baik, justru ini yang oknum yang itu gitu. Begitulah. Makanya itu di waktu kemarin kan di Sumatera itu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya itu. Itu kan berita yang beredar kocak-kocak sekali kan. Ada warga sipil urunan mengirim bantuan 10 miliar, pemerintahnya ngiri gitu. Iya kan, pemerintahnya ngiri gitu, gara-gara viral. Pemerintahnya ngiri. Pemerintah itu sudah triliunan gitu kan, pengen ikut viral itu. Ya padahal yang namanya pemerintah itu kan kewajiban. Ya sudah, memang sudah kewajibannya pemerintah untuk menolong. Kalau tidak pemerintah siapa lagi? Sementara kalau warga sipil itu kan sukarela sifatnya. Karena memang sudah ada negara, sudah ada pemerintah. Kalau memang tidak ada negara, tidak ada pemerintah, ya warga sipil yang turun tangan. Tapi kan sudah ada negara, buat apa? Kalau bukan negara yang menangani. Negara kan punya kekuasaan, punya alat, punya fasilitas dan sebagainya, punya dana. Kan negara sudah menarik pajak dari warga untuk membiayai itu dan ini dan sebagainya. Negara itu punya segalanya lah. Nyatanya nggak kompak ya. Ada bantuan yang katanya sekian, ternyata tidak nyampe. Apalagi itu berita-beritanya. Listrik masih padam, dilaporkan sudah menyala 90% gitu ya. Apalagi uh, banjirnya bukan banjir air lagi ya, sudah air tapi campur kayu ya, banjir kayu gitu ya, keren sekali itu, banjir kayu gitu. Kayunya ada stikernya lagi, ada angkanya lagi, sudah dinomori lagi, keren sekali itu. Terus warganya diminta bersabar, itu takdir dari Allah gitu. Lah ya itu kan. Yang lebih menyebalkan lagi kan, nasihat itu datang dari pemerintah yang seharusnya itu iya menolong, gerak cepat, tapi malah mengeluarkan hanya mengeluarkan nasihat seperti itu kan. Namanya apa namanya? Tidak umpan papan namanya. Tidak sesuai porsinya. Kok jadi curhat saya? Ada yang bertanya lagi nggak? Nggak ada. Iya, kok saya jadi curhat ini ya? Lah itu tadi kan saya sudah curhat itu. Kerusakan lingkungan.
Itu yang sebentar lagi kayaknya di sini kan yang di oleh Gunung Slamet itu. Mm-mm. Kemarin itu bulan kemarin apa ya? Apa 2 bulan apa 2 bulan kemarin lah. Itu banjir sudah itu di Bumiayu itu. Bumiayu banjir. Jadi di tengah raya atau diperkirakan itu yang air dari sana itu. Tidak seperti biasanya Bumiayu itu banjir. Itu sudah ya sudah banjir itu, tapi ke Bumiayu lewatnya Bumiayu. Karena kan itu jalurnya dari Bumiayu kan. Iya mobil mobil masuknya itu dari jalur Bumiayu, bukan dari sini, dari Bumiayu.